Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan minyak kelapa atau crude coconut oil bersama Pak Yoga. Minyak kelapa merupakan hasil olahan dari buah kelapa. Nah, minyak kelapa ini ada dua jenis. Yang pertama, minyak kelapa darah atau yang sering disebut sebagai virgin coconut oil, dan juga minyak kelapa mentah atau yang sering disebut sebagai crude coconut oil. Perbedaan keduanya adalah minyak kelapa darah itu diproses tanpa bahan kimia, pemanasan terkendali, suhunya rendah, dan tanpa melalui proses RBD atau Refined, Bleach, and Deodorize. Refined itu pemurnian, bleach itu pemucatan, deodorize penghilangan bau. Untuk minyak kelapa mentah itu sendiri, diproses dengan bahan kimia, pemanasannya suhu tinggi, dan yang terakhir, melalui proses RBD. Kandungan minyak kelapa. Komponen dalam minyak kelapa, sebagian besar mengandung asam lemak jenuh. Selain mengandung asam lemak berantai pendek, minyak kelapa juga memiliki kandungan asam lemak rantai sedang atau yang disebut sebagai MCFA, Medium Chain Fatty Acid. Pada tabel bisa dilihat bahwa kandungan minyak kelapa didominasi oleh asam lemak jenuh, terutama yaitu asam laurat sebesar 44 hingga 52%. Manfaat minyak kelapa itu sendiri yang pertama adalah baik bagi jantung ketika dikonsumsi ya, baik untuk kulit kepala dan rambut, memperhalus kulit, meningkatkan sistem imun, membasmi infeksi jamur, mencegah penyakit hati, dan yang ketujuh adalah mencegah batu ginjal. Virgin coconut oil. Virgin coconut oil merupakan minyak hasil olahan dari kelapa dengan melalui proses pemanasan terkendali maupun tanpa pemanasan, dan tidak melalui proses RBD. Nah, sebagian besar kandungan asam lemak pada VCO adalah asam lemak berantai sedang yang didominasi oleh asam laurat sebanyak 44% hingga 50%. Kelebihan dari VCO, yang pertama, memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi sehingga tidak mudah tengik. Yang kedua, memiliki kandungan gizi yang cukup besar dikarenakan dalam proses pembuatannya tidak melalui proses pemanasan suhu tinggi dan tidak melalui proses RBD. Yang ketiga, tidak mengalami hidrogenasi, dan yang keempat, memiliki bau dan rasa khas kelapa. Yang berikutnya adalah teknik pembuatan VCO. Teknik pembuatan VCO yang pertama adalah dengan menggunakan metode pemanasan. Nah, proses pembuatannya, krim santan dipanaskan pada suhu 65 hingga 70 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan itu untuk menguapkan air, sehingga air hilang, kemudian tertinggal krim, dan kemudian panas akan merusak protein yang mengikat lemak, sehingga lemak atau VCO itu sendiri akan terpisah dari protein. Metode yang kedua adalah metode fermentasi. Cukup dengan menambahkan ragi yang kemudian diaduk rata dan ditutup serta didiamkan selama 24 jam. Metode yang ketiga adalah metode pancingan. Jadi kita cuma menambahkan VCO yang sudah jadi ke dalam krim santan dan kemudian diaduk hingga rata. Penggunaan minyak VCO yang sudah jadi tadi bertujuan untuk mempercepat proses pemecahan protein. Yang keempat adalah metode sentrifugasi atau pemusingan. Metode ini memanfaatkan proses mekanik atau menggunakan alat pemusing yang memutar minyak dalam wadah dengan gaya sentrifugal. Prinsipnya, pemusingan ini mengandalkan perbedaan berat jenis minyak dengan air sehingga keduanya akan terpisah dengan sendirinya. Yang kelima, metode enzimatis. Metode ini hampir mirip dengan metode fermentasi, hanya saja memanfaatkan enzim dari pepaya ataupun dari nanas yang ditambahkan pada krim santan dengan tujuan untuk mempercepat
proses pemecahan protein. Yang keenam, metode pengasaman. Metode ini memanfaatkan asam asetat yang ditambahkan pada krim santan hingga mencapai kondisi pH 4,5. Nah, metode pengasaman ini berprinsip pada denaturasi protein dengan kondisi isoelektrik. Yang kelima, minyak kelapa dan kopra. Coconut oil adalah hasil olahan dari kelapa yang diproses melalui proses pemanasan dan proses RBD. Nah, crude coconut oil ini memiliki kandungan asam lemak yang hampir sama dengan VCO. Cuma pembuatannya berbeda. Kalau VCO diproses dari buah kelapa segar, sedangkan CCO atau crude coconut oil dibuat dari daging kelapa yang sudah dikeringkan atau yang disebut dengan kopra. Kopra itu adalah daging buah kelapa yang dikeringkan melalui beberapa proses pengeringan hingga kadar air di dalam daging kelapa mencapai 6-7%. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kadar air 6-7% agar kelapa atau daging kelapa tidak mudah terserang organisme pengganggu yang mengakibatkan kopra membusuk atau rusak. Kelapa yang baik untuk digunakan sebagai bahan pembuatan minyak kelapa, yang pertama harus berasal dari varietas unggul, buah kelapa berumur 11 hingga 13 bulan, berat buah kurang lebih 130 gram per butir, dan buah kelapa belum bertunas. Dan terakhir, apabila dikocok bunyinya nyaring. Berikutnya adalah teknik pengolahan kopra. Kopra diolah dengan cara pengeringan. Terdapat beberapa teknik. Yang pertama adalah jemuran matahari atau sun drying. Jadi daging kelapa cukup dipanaskan di bawah sinar matahari secara langsung selama kurang lebih 5-7 hari. Cuma, kopra yang dihasilkan memiliki kualitas yang tidak stabil, kadang muncul jamur, dan kadar airnya tidak mencapai 6-7%. Yang kedua adalah penjemuran bertudung plastik, hampir sama dengan sun drying. Cuma, metode ini memanfaatkan sinar matahari di mana kopra dipanaskan dan ditutup plastik, sehingga panas akan bertahan lama dan penjemuran berjalan lebih cepat. Yang ketiga adalah metode pengasapan atau smoked dried. Cara ini adalah teknik yang banyak berkembang di petani kopra. Daging kelapa dimasukkan ke dalam para-para tungku pengasapan dengan membakar sabut kelapa atau tempurung di bawahnya. Teknik ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Teknik yang keempat atau yang terakhir yaitu pengovenan menggunakan oven. Teknik pengeringan kopra ini yang terbaik untuk menghasilkan kopra. Yang sering dipakai adalah model late oven. Prosesnya, jadi daging kelapa basah disusun dalam lemari oven yang sudah tersedia, kemudian dipanasi dalam kondisi tertutup. Ke dalam ruangan ini dialirkan panas dengan suhu 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, panas yang dihasilkan dari pembakaran biomasa yang menghasilkan asap dan panas, kemudian dialirkan oleh blower untuk mengaliri oven pengering kopra. Berikutnya adalah teknik pembuatan minyak kelapa. Minyak kelapa mentah didapat dari beberapa pengolahan kopra. Teknik pengolahan kopra untuk mendapatkan minyak kelapa mentah dari kopra dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengepresan. Cara pres dilakukan terhadap daging buah kelapa kering kopra. Nah, proses ini memerlukan investasi yang cukup besar untuk pembelian alat dan mesin. Jadi, di sini daging buah kelapa yang sudah kering tadi atau kopra cukup dipres saja, nanti minyaknya akan keluar dengan sendirinya. Kemudian ekstraksi menggunakan pelarut. Kalau ekstraksi menggunakan pelarut, daging kelapa dialiri oleh pelarut. Nanti pelarut akan melarutkan minyak di dalam kopra. Setelah itu,
Pelarut yang sudah membawa minyak akan dipisahkan dengan menggunakan cara destilasi atau penyulingan. Sekian penjelasan Pak Yoga mengenai proses pembuatan minyak kelapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.